Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna min 'ibadika al-mukhlasin. Allahumma taqabbal minna ya karim. Jamaah salat subuh yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita dari penyakit kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah sholat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafikin adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Jemaah rahmatillah wa iyyakum, insyaallah kembali lagi kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana ibadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, tentunya kita telah sering mendengar faidah-faidah, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah tentang kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulannya ampunan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan di mana adalah bulan yang di mana pintu-pintu surga dibuka dan juga pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana syaitan-syaitan yang besar-besar yang pengaruhnya terhadap manusia itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita telah mengetahui keutamaan yang sangat banyak tentang bulan suci Ramadan ini, bukan berarti bulan suci Ramadan ini tanpa risiko. Bukan berarti bulan suci Ramadan ini tanpa risiko. Artinya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode targhib wa tarhib di dalam mendakwahkan Islam. Targhib itu artinya motivasi, tarhib itu artinya memberikan ujaran-ujaran yang berkaitan dengan risiko-risiko. Jamaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini ternyata juga memiliki risiko. Risikonya seperti apa? Rasulullah SAW ada yang artinya adalah redaksinya adalah rubba sha'imin hawfuhu
siyamil ju' wal 'atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar dari puasa ini. Rubba di dalam bahasa Arab artinya adalah atau sering digunakan untuk menyampaikan tentang jumlah yang sangat besar. Rubba sering digunakan di dalam bahasa Arab untuk menyampaikan maksud atau menyampaikan nominal yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW menggunakan kata rubba di sini. Rubba shaimin, banyak sekali orang-orang yang berpuasa akan tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, dia hanya mendapatkan dahaga, haus dan juga lapar. Wa rubba qaimin haqquhu min qiyam istahan. Dan banyak sekali juga kata Rasulullah SAW hadis ini sahih. Dan banyak sekali juga orang-orang yang qiyam, melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan tarawih, dan yang didapatkan oleh orang ini adalah begadang saja, capek begadang saja, capek begadang saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Hadis yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah naik mimbar, dan Nabi SAW mengucapkan amin, 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 mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian ketika Nabi SAW turun dari mimbar, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab dan menerangkan, Atani Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan atau berdoa, Rabbi ma'an mubri'in adraka Ramadan pada malam. Sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh hina orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu doa Jibril atau salah satu dari 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Dari 2 hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bulan suci Ramadan itu bukan hanya tentang kita memasuki atau kita mendapati bulan suci Ramadan, akan tetapi kita juga harus memaksimalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan agar kita tidak menjadi atau agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam 2 hadis ini, termasuk dalam orang-orang yang gagal di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita sebutkan di awal tadi, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini masih memiliki risiko. Oleh karenanya kita pun ingin agar kita tidak menjadi orang-orang yang gagal di bulan suci Ramadan. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, kegagalan di dalam beribadah itu biasanya disebabkan oleh yang pertama, kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengandalkan ilmu kita saja. Kita hanya mengandalkan bahwasanya alhamdulillah saya sudah mempelajari sunnah-sunnah puasa itu seperti apa, pembatalan puasa itu seperti apa, sunnah-sunnah hal-hal yang bisa menjadikan puasa saya makruh itu seperti apa. Benar, ilmu itu penting. Ilmu itu penting benar. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Nabi SAW pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal itu? Beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW, dan beliau adalah sahabat Nabi yang dikatakan oleh Nabi SAW yang paling
paham tentang halal haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Dari kalangan sahabat yang paling paham tentang halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Keilmuan Mu'adz bin Jabal ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Mu'adz bin Jabal inilah yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman untuk mendakwahi orang-orang Yaman. Artinya Mu'adz bin Jabal ini dalam sisi keilmuan sudah tidak diragukan lagi. Akan tapi apa sabda Rasulullah SAW, apa wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin taqula wa Mu'adz, jangan sekali-sekali engkau meninggalkan, engkau lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap penghujung sholatmu dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa ini adalah sahabat yang sangat mumpuni di dalam hal keilmuan. Ya begitu saja Nabi SAW masih mewasiatkan untuknya agar dia senantiasa mengucapkan atau berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika, yang artinya adalah ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu, wa husni ibadatika, dan ya Allah bantulah juga aku untuk senantiasa memaksimalkan amal ibadah. Jamaah rahmatullah wa jami'an, wasiat ini diberikan kepada manusia yang keilmuannya itu sudah tidak diragukan lagi. Artinya Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwasanya ilmu itu penting, akan tetapi isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita, itu juga penting. Jamaah rahmatullah wa jami'an, jika kita belum yakin juga dengan kisah Mu'adz bin Jabal ini, marilah kita menuju manusia yang lebih baik lagi. Salah satu Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang digelar Kalimullah, manusia yang diajar bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Apa kisah Nabi Musa alaihissalam tentang dalam hal ini, dalam teks ini? Di dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat ke-24, idhab ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, dakwahilah dia, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Dakwah adalah ibadah. Dakwah adalah ibadah. Kemudian apa respon Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa pertama kali berdoa. Setelah dimintakan perintah ini, Nabi Musa alaihissalam tidak serta-merta langsung pergi, tidak serta-merta langsung mengandalkan dirinya, mengandalkan keilmuannya. Akan tetapi Nabi Musa langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Dan semuanya ini untuk apa? Kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Nabi Musa alaihissalam yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini adalah mendakwahi Fir'aun. Jamaah rahmatullah wa jami'an, ini adalah beberapa hal tentang pentingnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuk bulan suci Ramadan. Di samping kita menambah keilmuan kita, menambah khazanah ilmu kita tentang hukum-hukum di Ramadan, jangan lupa juga untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita tadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Artinya adalah hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan tawakal itu adalah setengahnya agama, dan setengahnya yang lagi itu adalah iman. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu dua itu, ibadah, isti'anah. Tawakal itu adalah cerminan dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inabah itu adalah cerminan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita sudah bersemangat untuk masuk bulan suci Ramadan dengan mengagendakan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan, maka sudah seyogyanya kita pun harus meminta taufik dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan apapun yang telah kita agendakan dari amalan-amalan yang baik, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita agar tidak termasuk dari golongan orang-orang yang gagal di dalam bulan suci Ramadan. Jemaah yang mulia, 15 menit telah berlalu. Saya mohon maaf untuk atas segala kehilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.